Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I make this video to complete my final examination from Mrs. Novidiana Badrut Tamami in Islamic Economic and Business course. Before that, introduce myself. My name is Uswatun Hasana. I am a student of Agribusiness Study Program, Faculty of Agriculture, University of Trunojoyo Madura, with student ID number 36. In this video, I will explain the difference between 6 types of transaction in Islamic economic, which will later be assigned by a diagram. The transaction consists of murabahah, as-salam, istisna, qard, rahan, and wadi'ah. Let's discuss the first discussion, which is about murabahah. Murabahah is a contract for financing an item by confirming the purchase price to the buyer, and the buyer pays it at the higher price as an agreed profit. And here, the bank acts as the seller, atau di sini bank bertindak sebagai penjual, while the consumer as a buyer, dan nasabahnya sebagai pembeli, di mana harga jualnya adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan, atau biasa disebut juga dengan margin. Both parties must agree on the selling price and payment term. The selling price is included in the sale and purchase contract, and if it has been agreed, it cannot change during the validity of the contract. Dan dalam perbankan, murabahah ini selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan, atau biasa disebut dengan bithaman ajil atau muajal. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sementara untuk pembayarannya ini dilakukan secara tangguh ataupun cicilan. Untuk diagramnya, teman-teman bisa melihat yang ada di slide. Jadi, di sini bank dan juga nasabah melakukan negosiasi dan juga membicarakan persyaratan-persyaratan tadi sehingga akan tercipta suatu akad, yaitu akad murabahah. Nah, nantinya bank ini akan melakukan pembelian kepada supplier penjual, dan dari supplier nanti akan mengirimkan barang itu pada nasabah. Nah, nasabah di sini akan menerima baik itu barang ataupun dokumen dari supplier penjual. Nah, untuk pembayarannya nanti nasabah akan melakukan pembayaran ke bank. Okay, the second discussion, it is as-salam. As-salam is a contract for financing an item by ordering and paying the price in advance with certain agreed condition. Salam ini adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan ini belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai. The difference with murabahah tadi, murabahah yang di depan ini, as-salam, the bank act as the buyer, while the consumer as the seller. Jadi berkebalikan dengan murabahah tadi. Sekilas, transaksi as-salam ini mirip dengan jual beli ijon. Namun, dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, serta waktu penyerahan barang ini harus ditentukan secara pasti, tidak seperti penjualan ijon. Untuk skemanya, teman-teman bisa melihat di sini bahwasanya yang pertama sama bank dan juga nasabah ini melakukan negosiasi pesanan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, nanti bank ini melakukan pemesanan barang kepada produsen dan melakukan pembayaran secara tunai. Kalau tadi bank itu langsung membeli, tapi kalau di sini bank itu melakukan pemesanan dulu. Nanti dari produsen akan mengirimkan kepada nasabah. Nah, nasabah ini akan melakukan pembayaran kepada bank. Selanjutnya yaitu istisna. Istisna is a goods financing transaction in the form of an order for the manufacture or sentence good which is agreed between the consumer, atau biasa disebut dengan mustashni, and the seller, atau biasa disebut dengan sani. Produk istisna ini menyerupai produk dari salam tadi.
Tapi dalam istisna ini, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin. Jadi kalau salam tadi pembayarannya tunai, untuk istisna ini bisa dilakukan dalam beberapa kali termin pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah ini umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan juga konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan istisna ini adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan juga jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati ini dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan itu akan tetap menjadi tanggungan dari nasabah. Untuk skemanya, teman-teman bisa lihat di sini sudah jelas urutannya dan juga alur hubungannya antara bank nasabah dan juga nasabah pemasok. Selanjutnya yaitu qard. Qard atau bisa kita istilahkan sebagai akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwasanya nasabah ini wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Qard ini adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih ataupun diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard ini adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu, dan ini bukan digunakan untuk pinjaman yang sifatnya konsumtif. Untuk pengembalian pinjaman ini ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan ini tentunya atas kesepakatan bersama dan sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan. Dan pembayarannya ini bisa dilakukan secara angsur, secara cicil ataupun langsung sekaligus. Bank di sini dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada si peminjam. Untuk skema ataupun alurnya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi untuk dari keuntungan, ini 100% keuntungannya milik nasabah, tapi nasabah juga harus mengembalikan dana tersebut kepada bank sesuai dengan kesepakatan tadi. Selanjutnya yaitu rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana, rahan ini merupakan jaminan hutang ataupun gadai. Biasanya, akad yang digunakan dalam rahan ini adalah akad qard wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank ini menjaga barang jaminan yang diserahkan. Barang yang digadaikan ini wajib memenuhi beberapa kriteria, diantaranya barang ini merupakan milik dari nasabah itu sendiri. Barang ini memiliki nilai ekonomis sehingga bank ini memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh ataupun sebagian piutangnya. Harus jelas ukurannya, sifatnya, dan nilainya yang ditentukan berdasarkan nilai real pasar serta dapat dikuasai. Namun, barang ini tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Untuk skema dari rahan, teman-teman bisa melihat di slide sudah ada. Jadi di sini murtahin dan juga rahin melakukan akad transaksi dan nantinya murtahin ini akan memberi hutang kepada rahin. Sedangkan rahin ini harus memberikan marhun ataupun barang jaminan ini kepada murtahin. Jadi skemanya seperti itu. Selanjutnya adalah wadiah, dan ini merupakan akad yang terakhir yang akan kita bahas, di mana wadiah ini merupakan akad penitipan barang ataupun uang antara pihak yang mempunyai barang ataupun uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan dari barang ataupun uang tersebut. Untuk wadiah ini ada dua jenis, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Perbedaannya di mana? Jadi kalau wadiah yad amanah, di sini muwaddi dan juga mustauda melakukan akad wadiah. Muwaddi akan menyerahkan barang kepada mustauda dan nantinya mustauda ini akan mengembalikan barang itu pada saat diminta tanpa dimanfaatkan sama sekali.
Namun untuk wadiah yadhamana skemanya sama, namun mustauda di sini diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang ataupun uangnya tadi. Jadi untuk barang dan uangnya ini boleh dimanfaatkan sampai bisa memperoleh manfaat ataupun keuntungan dari situ. Namun nantinya mustauda ini tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang ataupun uang tersebut kepada muwaddi. Okay, this is all I can explain. I hope this video can be useful for all of you, and I apologize for the errors in it. Thank you, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.